Oh, apa itu? Mulut. Ya. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Kenapa tidak baik, Mira? Capek, Bu. Capek karena apa? Karena tadi sudah masuk dua mata pelajaran. Ibu sendiri apa kabar? Tapi kan sudah istirahat. Ibu baik-baik menanya apa kabar. Baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Baik. Hadir semua nih. Oke, kalau hadir semua, dia lanjut doa. Sebelum memulai pelajaran. Ayan. Gimana saya? Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Lalu mulai. Doa selesai. Amin. Jadi masih ada yang ingat pembelajaran kita sebelumnya? Puisi. Bukan. Pidato. Iya. Fakta, data, dan kata ilmiah. Masih ingat toh tentang itu? Iya Ibu. Oke, kalau masih ingat, hari ini kita akan belajar tentang kalimat persuasif dan ungkapan kepedulian dalam teks pidato. Ada yang tahu persuasif itu apa? Ada kan? Ya. Oke, sebelum masuk ke materi kita hari ini, ayo kita mengingat kembali kontrak kelas kita. Fitri, ayo bantu baca. Kelas kontrak kelas kita. Pertama, datang tepat waktu. Kedua, menghormati guru dan teman. Ketiga, menjaga ketertiban selama pembelajaran. Keempat, menjaga kebersihan kelas. Oke, datang tepat waktu. Kita semua sudah datang tepat waktu ya hari ini. Kedua menghormati guru dan teman. Ketiga, menjaga ketertiban selama pembelajaran. Semoga sebentar selama proses pembelajaran kita tertib dan tidak berisik ya. Iya. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan kelas. Ayo coba lihat kiri kanan bawah mejanya. Aduh, Ada sampah. ada. Tolong dibuang. Tetap baik ya guru. Sudah bersih? Bersih Bu. Bersih hatiku. Iya Fitri. Kalau begitu kita tes pengetahuan awal dulu. Silakan dibuka HP-nya. Ibu linknya. Sabar Ibu. Bebas, Bu. Aku sudah dikerjakan. Jadi jadi scan itu. Ada mana linknya begitu? Barcode. Buka. Link. Jujur nih. Jujur lain. Weh, kenapa tidak tersimpan namaku? Siapa yang jadi Falcon 45? Jangan ribut Pipin. Memang begini Bu. Memang kayak itu, Bu. Sudah sekali beribut. Ya silakan di scan barcode-nya yang mau link sudah Ibu kirim di grup kelas. Iya Ibu. Jangan buka Ibu deh yang kanan. Sini, Bu. Saya scan. Mahira yang sopan. Replay dulu ya. Yoi, oh, Itu yang bilang bukannya Ibu di scan. ikan kali kena ibu. Ibu sudah? Ya sudah semua? Belum Ibu. Bisa. Ih, Ibu di mana? Kenapa namanya sweet? Padahal sudah saya kasih nama tadi. Kenapa dia namaku ini Genius Falcon? Pipin yang berbicara kotor. Falcon ini kenapa namamu kreatif terus? Ibu saya sudah ganti namamu kenapa jadi? Iya Ibu tidak bisa mengganti nama. Siapa itu mangga asam?
Yang punya 2 HP, pinjamin dulu Nisa. Miris. Tampek ya tangan kiri. Sampai ya. Udah bisa. Ayo Bu, ayo mulai saja Bu. Sudah Nisa? Belum, sabar Ibu. Sejak mau. Aduh. Sudah semua? Sudah. Oh, sudah. Kita mulai ya. Baca soalnya di layar, pilihan jawabannya ada di HP. Ya Bu. Oke, kita mulai. Iu iu. Iu iu. Apa iu iu? Bu, sudah semua toh? Iya Iya. dong. Ibu benar warna biru, salah warna merah. Iya. Ih, kenapa salah Ibu? Doko. Tidak boleh saling mengejek. Akhirnya Ibu. Salah lagi. Baca baik-baik soalnya. Saya yang salah itu. Aduh, apa? Udah imunisasi. Masih ini keluar lagi. Oke, selesai. Yes. Si ada. Iya, siapa itu? Bukannya Ibu dong. Sudah Bu. Podium. Siapa Bella. Yes. Mangga asam. Saya. Iya, Agnes kenapa pakai topi yang sama? Ibu saya mangga asam. Mana cicak kau Ibu? Sudah ada. Tadi nomor berapa? Ibu saya palpon. Aduh, ayo apa gitu? Mana salah? Sama saja itu. Iya. Mana bapak dapat apa? Bisa boleh bantu bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Bisa, Ibu. Bisa. Baik. Tujuan pembelajaran murid dapat menganalisis Ibu, hari ini persuasif dan mengidentifikasi ungkapan kepedulian atau simpati yang membangun kedekatan emosional serta menyajikan hasil analisis mengenai efektivitas keduanya dalam mengalami audiens pada teks pidato. Oke, Bu. Iya, terima kasih Nisa. Tapi lain kali baca dengan
kalimat persuasif dan mengidentifikasi ungkapan kepedulian atau simpati yang membangun kedekatan emosional serta menyajikan hasil analisis mengenai efektivitas keduanya dalam memengaruhi audiens pada teks pidato. Adapun manfaat pembelajaran kita dalam untuk kehidupan sehari-hari adalah melalui pembelajaran ini, murid dapat berkomunikasi dengan lebih efektif, santun, dan meyakinkan dalam kehidupan sehari-hari. Murid juga dapat menunjukkan rasa peduli dan empati kepada orang lain melalui penggunaan bahasa yang tepat sehingga mampu membangun hubungan yang baik serta mengaruhi orang lain ke arah yang positif. Ya, Ibu. Ya. Kalian di sini ada yang sudah pernah mendengar pidato? Sudah. Ya. Apa yang membuat kamu tertarik untuk mengikuti ajakan dalam pidato? Dihipnotis. Dengan kata-katanya. Kata-kata seperti apa yang bikin kamu terhipnotis? Kayak waktu kepala sekolah itu dia bilang jangan makan sampah sembarang. Itu ajakan itu. Jangan larangan itu. Ayo kita sebagai warga sekolah untuk senantiasa menjaga kebersihan. Itu sering kepala sekolah bilang itu. Kalau tidak, ya kalau bagaimana kalau Tidak pernah saya bilang begitu. Ya ada kan. Jangan sekolah kau. Kau cuma bermain itu di belakang waktu upacara. Kalian barisan. Ya, dengarkan dulu pertanyaan kedua. Bagaimana perasaan kalian jika mendengar pidato yang berisi perhatian dan kepedulian terhadap masalah yang kalian alami? Ibu Fitri bilang tidak ada perasaannya. Kalau Andi ada perasaannya? Ada Bu sama Fitri perasaannya. Bagaimana? Pidato tentang masalah yang kami alami itu kita jadi terajak Terajak untuk peduli terhadap masalah. Ya, yang lain bagaimana? Setuju sependapat. Iya. Memang Fitri dan Andi. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kalimat persuasif dalam pidato. Kalimat persuasif itu adalah kalimat Apa itu? Samahira. kalimat yang Mengajarkan. Yang menyenang boleh bantu bacakan. Apa itu pidato persuasif? Pidato persuasif adalah jenis pidato yang bertujuan untuk membujuk, untuk meyakinkan pendengar agar melakukan sesuatu tindakan atau Ibu pikir menyetujui sekali, ya. suatu pandangan. Kunci dalam pidato ini adalah perpaduan antara logika atau fakta dan perasaan atau Mahira apa? empati. Ya, yang lain bisa dimengerti kalimat persuasif itu apa? Kalimat ajakan. Iya, ya, jadi kalau kalimat ajakan ciri-cirinya biasanya apa? Bagaimana? Marilah. Ayo, ada kata mari. Marilah, ayolah, buatlah. Cenderung mengajak. Ya, kalau aktif apa? Marilah. Ya, selain marilah apa lagi? Ayolah. Iya, itu ayo. Nah, kemari kok, sini kok. Satu kata. Ya, di sini ada beberapa ciri kalimat persuasif itu menggunakan kata kunci ayo, mari, yuk, hendaknya serta bersifat tujukan, berusaha meyakinkan dengan cara halus dan biasanya ya Bu, biasanya isi bertanya Bu. sering diakhiri dengan tanda seru. Ya, kira apa? Apa itu menggugah emosi Bu? Yang kayak bagaimana itu Bu? Terbawa perasaan Mahira. Yang kayak bagaimana contohnya itu Bu? Dengan menyampaikan emosi biasanya kalau menyampaikan misalnya tentang kesehatan mental, terus kamu memiliki masalah yang sama, jadi kamu terbawa perasaan begitu, terharu dan merasa dilihat. Kayak pidato. Baru apa hubungannya dengan persuasif Bu? Kalau kita merasa terlihat. Ya, kita mau jadi mau.
Tapi itu bukan emosi marah, itu bukan emosi marah. Tidak selamanya emosi itu marah. Ya, emosi kan banyak tuh. Ya, emosi ada banyak. Jadi kalau sedih ke arah marah. Ya, Ibu. Bu, kalau sedih bilang Pipin berarti emosi juga. Iya, sedih itu emosi juga. Aku emosi emosional. Ibu kau. Ya, selanjutnya ada ungkapan kepedulian. Jadi, di dalam teks pidato persuasi itu biasanya ada ungkapan kepedulian atau simpati. Simpati. Ya, Bella bisa bantu bacakan? Ungkapan kepedulian. Ungkapan kepedulian atau simpati adalah cara pembicara menunjukkan dukungan dan perasaan yang sama terhadap audiens atau isu tertentu. Fungsinya membangun kedekatan dengan audiens sehingga mereka merasa didengarkan dan dihargai. Oh iya. Sampai sini mengerti semua? Paham. Ya. Bedanya apa? Perbedaan simpati dengan empati apa itu? Kalau ada di versi dulu yang jawab Ibu. Saya Ibu. Ya, ada yang bisa bantu jawab. Kalau simpati itu dia hanya kayak misalnya ada orang yang kesusahan, dia hanya melihat oh kasihan ya. Tapi kalau empati itu dia dengan perlakuannya juga Ibu, dengan tindakannya. Akan dia bantu. Ya, bagaimana, ada setuju dengan jawabannya Agnes? Setuju. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, di sini ada langkah-langkah mengidentifikasi kalimat persuasif dan apa tadi? Ungkapan rasa empati. Ya, dan ungkapan rasa empati di dalam teks pidato. Yang pertama itu kita harus memahami tujuan, tentukan tujuan utama pidato. Tandai ajakannya. Cari kalimat yang berisi ajakan atau tujukan. Maka kalimat itu merupakan kalimat Persuasif. ya, yang ketiga temukan empati. Cari ungkapan yang menunjukkan rasa peduli atau simpati. Nah ini Bu, Apa lagi? ada empati, baru ada simpati. Itu kayak yang tadi dijelaskan Agnes. Ya, itu paham. Cari ungkapan yang menunjukkan rasa peduli atau simpati. Ibu, ya, izin. Ya, boleh ya. Asriking Bu. Sabar Lisa. Yang keempat ada analisis efek. Jelaskan efek. Yaitu jelaskan pengaruh kalimat persuasif dan ungkapan rasa peduli terhadap audiens. Yang kelima, simpulkan. Buat kesimpulan tentang efektivitas keduanya dalam mengaruhi pendengar. Iya Ibu. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang materi kita hari ini? Persuasif. Kalimat persuasif dan ungkapan rasa peduli. Sudah paham semua? Ibu. Ya, kalau paham, kita sekarang mengerjakan tugas. Tapi sebelum itu kita speaking. Yang seru Ibu. Berdiri kan Ibu? Tidak baik. Contoh.
Iya kan kami juara satu sudah lantai. Akrobat, Ibu lagi. Ya, sekarang kita mengerjakan tugas. Ibu akan membagi kalian ke dalam dua kelompok. Sesuai hasil kuis tadi. Oke. Ini Yang kelompok satu Agnes, Cece Pao, siapa Cece Pao? Caca, aku itu namanya Caca. Cece Pao, Agnes, Lisa, Bella, siapa ini? Kansila. Ariel dan Genius Falcon. Ya, sisanya kelompok dua. Bagaimana Ibu? Ya, kelompok satu di sini, kelompok dua di sini. Kamu kelompok dua. Saya kelompok satu kan Bu? Ya. Ibu izin kencing. Saya satu orang dulu. Ibu tahu nih, tahan. Ya, cepat. Saya di sini kelompok satu. Ya, bedanya kelompok dua. Itu barusan lagi sekelompok. Kenapa? Tidak lagi ya. Masuk. 이게 뭐야? Kelompok ini. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Kalau ada yang kurang paham bisa bertanya. Nyamis. Iya, kamu peduli kita lindungi. Tahu ya begitu. Dia di kelompok dua. Come here, Ryan. Ibu ini kenapa
kamu izin. Oke, mana bisa saya ya? Kenapa bela kalian tuh bombe? Bombe. Bombe, iya bombe. Bukan pada kebakaran itu. Angelina. Bebas dan lepas. Mak Kevin. Ya sih, Jo. Kenapa kalau dipanggil pipi kan kenapa? Sore ini. Itu biasa dipanggil pipi. Sama aja gitu. Iya apa dah? Pipi. Tahu-tahu orang Sulawesi tidak ada kode pipi. Pipi. Iya. Sambal. Apa nih? Permisi Bu. Ya, Manira di kelompok 2, Lisa di kelompok 1. Iya. Enggak ikut tadi mereka kelompok sini. Aduh. Itu banyak. Ada kursi Bu. Banyak kursi belakang Manira. Pengen pulang. Ini kelompok berapa sebenarnya? Aku kelompok 2 Manira. Di sini sama Batara. Kerjasama ya semuanya, jangan cuma satu orang yang mengerjakan. Sudah Ibu, kita sudah bagi tugas. Kami sharing information. So English bingung. Kamu yang nggak ngerti Inggris. Belum bisa bahasa Inggris. I cannot speak English. Indonesian, please. Ibu, batal kerasukan. Suka. Ada. Oh, kerasukan Bu. Ibu yang mana bentuk kemasukan untuk kerasukan? Kemasukan air, kemasukan tangan. Dikemaskan setan. Mari kita baca-baca. Dia. Dia. Datang ke sini hari mau. Oh, itu WC. Tapi ada orang Arab Bu yang kerasukan. Fokus ke kelompok masing-masing, ke tugas masing-masing, jangan ikut. Apa gitu kelompok? Kamu bilang kamu peduli, kita lindungi. Mau jelek. Saatnya kata-kata. Kita Iya. jangan menjujur. Fitri, jangan ketawa terus. Bakar sudah. Ibu diam. Jangan main HP, Mahira. Main apa memang kelompoknya kita? Bukan cuma Mahir yang dekat. Ayo, kamu saling menaraga, kita saling bertetangga. Iya, Udah di sini sudah selesai. Ya, lanjut. Bapak kalau mau lagi mana ya? Sudah. Enggak. Bukan. Dia bukan masalahnya. Sudah selesai semua? Sudah. Ya, kalau sudah siapa yang mau duluan tampil? Saya. Kelompok berapa? 1. Satu. Kelompok 1.
adalah ku. Ibu baca kaos kakiku. Dia dilepasi, Kak. Terjatuh kata tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Ada jemput. Hari maju. Bien, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jenius Falcon. Anggota yang pertama ada Agnes, yang kedua ada, yang ketiga ada Lita, yang keempat ada Pipin, dan yang satunya ada izin ke kamar mandi atas nama Mila. Jadi kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang lain dengarkan. Pidato kami adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Bagian A, identifikasi dan analisis. Tidak boleh pada saat. Orang bahasa sudah datang begitu ibu. Jangan begitu ya. Sudah. Ya, Pipin ya. Judul pidato kami menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Bagian A, identifikasi dan analisis kalimat persuasif. Kalimat persuasif yang pertama, marilah kita membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Bentuk ajakan adalah ajakan untuk membiasakan perilaku hidup bersih. Pengaruhnya terhadap audiens adalah audiens terdorong untuk membuang sampah pada tempatnya. Kalimat persuasif kedua, ayo kita menjaga kebersihan kelas sebelum dan sesudah pelajaran. Bentuk ajakannya adalah ajakan untuk menjaga kebersihan kelas secara rutin. Pengaruhnya terhadap audiens adalah audiens termotivasi menjaga kebersihan ruang belajar. Kalimat persuasif ketiga, mari kita ikut berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti dan menjaga fasilitas sekolah dengan baik. Bentuk ajakannya adalah ajakan untuk berpartisipasi dan bekerja sama. Pengaruhnya terhadap audiens adalah audiens terdorong untuk ikut menjaga lingkungan dan fasilitas sekolah. Bagian B akan dibacakan oleh teman saya. Kekerasan. Bagian B, Identifikasi dan analisis ungkapan kepedulian. Ungkapan kepedulian, saya merasa prihatin melihat kondisi tersebut. Bentuk kepedulian yang ditunjukkan, keprihatinan terhadap lingkungan sekolah yang kotor, dampak emosional pada audiens. Audiens merasa masalah tersebut penting dan perlu diperhatikan. Sekian presentasi. Selanjutnya, ungkapan kepedulian, saya memahami bahwa terkadang kita lupa membuang sampah pada tempatnya karena terburu-buru atau menganggap sampah kecil tidak akan berdampak besar. Bentuk kepedulian yang ditunjukkan, empati dan pemahaman terhadap kondisi audiens. Dampak emosional pada audiens merasa dipahami sehingga lebih terbuka menerima ajakan. Ungkapan kepedulian selanjutnya, saya percaya bahwa kita semua mampu menjadi pelopor kebersihan di sekolah. Untuk kepedulian yang ditunjukkan, dukungan dan kepercayaan kepada audiens. Dampak emosional pada audiens merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk berubah. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum. Kok akhiri? Kami kembalikan kepada Ibu Meisa Berlian. Ya, dari kelompok ini ada yang mau bertanya atau menambahkan atau saran untuk kelompok satu? Tidak ada ibu, jelas. Sudah jelas? Jelas. Oke, kalau begitu tutup terus kembali ke tempat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Jenius Falcon. Ini selanjutnya kelompok 2. Ya. Paham Ibu? Dari sini. Kenapa dimatikan? Silau. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
visi kami yang akan dibacakan oleh Batara. Judul pidato, bijak menggunakan media sosial. Yang pertama, identifikasi dan analisis kalimat persuasif. Yang pertama, kalimat persuasif, marilah kita menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Bentuk ajakannya yaitu ajakan menggunakan media sosial dengan bijak. Pengaruh terhadap audiens terdorong menggunakan media sosial secara positif. Kalimat persuasif sebelum mengunggah sesuatu pikirkanlah dampaknya bagi orang lain. Bentuk ajakan, himbauan untuk berpikir sebelum bertindak. Pengaruh terhadap audiens lebih berhati-hati saat menggunakan media sosial. Kalimat persuasif ketiga, ayo kita menyebarkan informasi yang bermanfaat dan menghindari berita yang belum jelas kebenarannya. Bentuk ajakan menyebarkan informasi positif dan menghindari hoax. Pengaruh terhadap audiens terdorong menjadi pengguna media sosial yang bertanggung jawab. Paham? Belum, Lisa? Kalimat persuasif, mari kita saling menghormati dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Bentuk ajakannya, ajakan menghargai orang lain dalam komunikasi digital. Pengaruh terhadap audiens termotivasi, menjaga etika. Ibu kenapa kalau dia yang baca nggak paham? Fitri perbaiki cara bacanya. Termotivasi. Audiens termotivasi. Sudah siap, main model lain. Audiens. Tidak bisa. Dan tidak tahu bilang Audiens termotivasi, menjaga etika dan sopan santun di media sosial. B. Identifikasi dan analisis ungkapan kepedulian. Ungkapan kepedulian, saya merasa sedih ketika Ibu jangan cepat. Ayo. Lanjut lagi, Pak. Saya merasa sedih ketika melihat masih ada teman-teman yang menjadi korban ejekan atau komentar yang menyakitkan di media sosial. Saya memahami bahwa setiap orang memiliki pendapat yang berbeda. Kepedulian kita terhadap perasaan orang lain akan menciptakan lingkungan digital yang aman dan nyaman bagi semua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami kembalikan kepada Ibu. Bagaimana kelompok 1? Ada yang mau ditanyakan atau disanggah? Aman. Banget, Ibu. Oke, kalau begitu. Kecuali yang dibacakan Fitri tadi Bu termotivasi. Iya, dia bilang tadi agak terlalu main-main. Bu Ibu, termotivasi. orang tipe. Bu, kasih ya Bu. Ya, Iya Bu. Bu, kita ini sudah termotivasi. Motivasi, Fitri, bukan motivasi. Kalau sudah tidak ada, tutup terus kembali ke tempat. Sekian dari kelompok MPD. Maaf. Belum kerja. Ya, tepuk tangan. Berarti ada bagian kalian minta fokus. Belum gajian. Iya, jadi kalian semua sudah paham ya? Paham. Ya, cara penyampaian kalian tadi dalam menemukan kalimat persuasif dan ungkapan rasa peduli semuanya sudah betul, tapi dalam presentasi tadi masih ada yang main-main cara presentasinya. Lisa juga tadi banyak main-mainnya, Fitri juga banyak main-mainnya. Lain kali kalau presentasi selanjutnya lebih serius ya. Iya, Ibu. Ya. Kalau begitu, keluarkan HP, kita kuis lagi untuk melihat perkembangan nilai kalian setelah materi. Buka. Ibu juara 7 Kak Adi. Iya, semoga ada kenaikan nilai. Ibu bisa diganti nama kelas berpakaian. Iya, bisa. Jadi empal pas. 7. 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 7
Baco deh. Barcode. Asimu tak bisa. Nggak bisa apanya? Ganti nama aku jadi disable. Bisa bisa nggak bisa? Nggak bisa disable. Itu kan mau Facebook. Oh iya. Saya jadi kursi Ibu minta link ibu. Ibu nama istri saya itu Bisa, kan tidak bisa. Marco. Tunggu kita kirimkan dulu link. Sudah Bu, tidak usah pakai link. Saya. Oh, Karena temannya masih raw. Jangan temannya sendiri yang bisa. enggak Bu, saya nggak tahu kalau dia tidak bisa pakai link. Kok ibu gitu sih? Kan banget. Nah, Nadira tidak boleh berkata begitu. Ya Bu. Silakan di-share ya belum. Sudah, Men. Jadi Kita tunggu dulu yang baru masuk. Baru 4, baru 6. yang bisa diganti nanti aja. Kenapa jadi Ya, kamu satu jangan? orang lagi ya. Iya, Oh, 2 orang lagi. Dia sudah masuk. Siapa lagi satu orang ini? Sakti sudah. Sudah? Sudah? Acara sudah? Tunggu. Siapa Bu Yeti? Berapa ini tadi 8, tadi 9, 8 lagi. Green living. Oke, kita mulai ya. Ya. 1, 2, 3. Green living. Iya. Iya. Benar, benar. Masalah. Aduh, kenapa? Bila tetap menjawab dari luar ya. Apa sih?
sepakat? Kalau begitu, kita telah berada di penghujung Acara. penghujung pembelajaran. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini? Agnes, Bu. Agnes? Kalimat persuasif dan ungkapan enggak? Ungkapan rasa peduli. Ya, kalimat persuasif adalah kalimat ajakan yang berarti yang biasanya dipakai dalam pidato. Ya. Contohnya, ayo, mari, hendaknya, yuk. Ya. Kalau ungkapan rasa peduli, Misalkan rasa peduli biasanya dipakai juga dalam pidato yang berisi simpati dan empati. Sudah Ibu. kalau dari kelompok ini ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Betara? Putri, Bu. Iya, Putri. Tadi Bapak. Iya, yang mau siapa? Ayo. Aril. Nisa kata Bu. Nisa. Bisa bertanya. Mahira. Ayo satu dari kelompok ini menyimpulkan juga. Sama Ibu seperti Coba ulangi Mahira. Agnes bilang apa? Jangan cuma langsung setuju. Iya, Aril lah Kak. Bertanya, Bu. Iya Pak. Di dalam kalimat persuasif itu menggunakan bahasa baku ya, Bu. Iya, bahasa baku. Tapi tadi disebutkan ada kata ini itu kan bahasa baku. Kata baku. Tergantung lagi konteks pidatonya sih, karena kan ada pidato yang untuk orang-orang pintar. Ini Bu, saya orang yang belum dewasa Ibu. Seperti anak-anak SMP, jadi disesuaikan bahasanya. Iya. Jadi bahasanya kita terlalu formal. Iya, karena nanti mereka tidak mengerti ya kalau bahasanya terlalu formal, ya tinggi. Iya, masih ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Batara belum? Iya, Batara baru minggu tungguin. Ayo Batara. Kesimpulan Ibu. Iya, kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita belajar tentang kalimat persuasif dan ungkapan kepedulian dalam teks pidato. Kalimat persuasif itu bertujuan untuk mengajak dan membujuk audiens, serta ungkapan kepedulian itu dapat membangun kedekatan emosional serta menyajikan dan dapat mempengaruhi audiens. Iya, tepuk tangan dulu untuk yang menjawab 3 orang. Ya, jadi kita telah mempelajari kalimat persuasif dan ungkapan rasa peduli pada teks pidato hari ini. Yang mana kalimat persuasif itu biasanya berisi ajakan, entah itu ajakan untuk melakukan sesuatu atau apalah, pokoknya ajakan. Dan ungkapan rasa peduli adalah empati atau simpati pembicara dari pidato tersebut. Ya, sekarang kita refleksi. Tulis hal yang paling gampang dan paling susah menurut kalian dari pelajaran hari ini. Ibu. Ya, Ibu kasih waktu 2 menit. Mana Bu kertasnya? Itu tadi Ibu kasih kok Batara tidak bagi-bagi sih. Kok kamu tidak bagi-bagi kertas yang Ya, yang sudah boleh dipukul. Sudah Ibu. Ya, oke Fitri, Nisa, Dian, Nisa. Mahira punya rumah.
Sebelum Ibu tutup pertemuan pada hari ini, Ibu ingin mengingatkan tentang materi yang akan kita pelajari selanjutnya adalah tentang metode berpidato. Oke, Ibu harap kalian belajar terlebih dahulu sebelum pertemuan berikutnya ya. Iya, Bu. Kalau begitu, sebelum Ibu keluar, Fitri tolong dipimpin doanya. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, sekian pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi